Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah masih bertemu lagi dengan channel Mbah Mbuh ya, untuk mengkaji ilmu-ilmu akhlakul karimah. Ya Lur ya. Ya Bang. Nah, biar tahu Lur, biar buat ini pelajaran buat dandanin akhlakul karimah biar nggak koprat kapret. Nggak cuman hanya melakukan syariat toh, bahaya nantinya dengan ya. Nanti syariatnya nggak dibedah secara ma'rifat lah, terus ke akhlakul karimahnya lu dari mana ya, Lur ya. Makanya ini ayo, kalau syariat udah banyak orang-orang pinter ya, banyak. Nanti kalau jenengan mau tanya ke hukum-hukum, nanti yai yang paham masalah fikih ada, jadi ada ranahnya sendiri-sendiri. Kalau Mbah Mbuh ini enggak, Mbah Mbuh ini cuman mencoba membedah untuk biar lari kepada akhlakul karimah ini untuk sehari-hari ini biar mengena kayak gitu loh ya. Ya. Contoh ini Mbah Mbuh kan mau membahas tentang masalah kalau di wudu kan sudah Mbah Mbuh jelaskan ya, wudu, kronologi wudu, bahkan di channel Kisansan sudah juga ya, nanti kronologi kalau melanggar, kalau apa ya, ini terus fungsinya apa. Lah ini Mbah Mbuh mau membahas kenapa kok ada yang bisa membatalkan, nah, membatalkan wudu. Berarti kan kalau membatalkan wudu berarti kita nggak suci ya Lur ya, nggak suci, wudunya batal ya, nggak suci, nanti harus wudu lagi. Nah kalau syarat enak, batal kita wudu lagi. Nah kalau di ma'rifat ketika jenengan mengalami kesalahan atau dosa harus meminta ampunan benar-benar kepada Allah Ta'ala Lur ya. Makanya untuk itu ayo kita jaga benar-benar, ayo kita bedah apa itu batal-batalnya wudu biar paham ya. Nah, katanya wudu yang pertama adalah kalau di kitab Sholatan itu perkara kang metu saka kubul utawi dubur ya Allah. Barang yang keluar dari kemaluan atau dari dubur, dari belakang pantat ya. Ini maaf. Nah ini barang yang keluar kecuali maaf banget ini, kecuali kalau dalam bahasa Sholatan ini ada namanya mani. Nah ini nanti enggak batal, tapi jangan harus wudu, sama juga batal ya. Harus jangan mandi junub artinya ya. Mandi besar, hadas besar, karena itu sudah masuk hadas besar itu ya. Nah, jadi yang keluar dari kemaluan kita atau dari tubuh kita, kayak contoh kencing ya, kencing, terus kentut, nah berak, ini membatalkan wudhu Lur. Nah kalau itu mungkin jenengan sudah paham semua, sudah paham. Nah ini saya Mbah Mbuh bedah untuk akhlakul karimah. Kenapa? Loh karena kalau wudhu ini kan jenengan mau sholat toh. Nah terus habis sholat masa jenengan mau wudhu terus enggak ya? Nah ini biar dapat ilmunya. Yang dimaksud artinya di sini kencing ini najis. Kok bisa najis? Iya. Sekarang kita tarik ke dalam ilmu. Ilmu ini filosofinya perumpamannya adalah air. Nah, kencing itu kan terbuat dari air. Tapi yang kotor artinya apa? Ketika jenengan walaupun belajar dimanapun, tapi jenengan melakukannya atau mengeluarkannya dengan kotor, ya, jenengan tetap tidak suci, berdosa Lur. Contoh, jangan belajar bagus, ya, belajar kepada yai habaib, jangan belajar kitab-kitab kayak gini, tapi ternyata jenengan fungsikan dengan tidak baik. Jangan perjualbelikan ayat-ayat Allah, jangan untuk mencari kekayaan sendiri dengan membohongi, ilmu jangan untuk menipu orang lain ya. Ilmu jangan gunakan untuk membodoh-bodohi orang lain, ilmu jangan untuk kehebatan, ilmu jangan gunakan untuk menyakiti orang lain. Nah, jangan berdosa Lur ya, berdosa tidak boleh. Itu makanya yang dimaksud dengan air kencing ini, ketika yang jangan kencing ini batal wudhu. Paham Lur? Paham nggak? Ya? Ini kencing itu adalah ilmu. Jangan carinya bagus. Yang dipakai ayat-ayat Allah bagus. Tapi kalau untuk menipu orang, untuk membodohi orang,
Ya. Untuk menipu demi jenengan mendapatkan kekayaan. Naudzubillah min dzalik, Lur. Itu diazab Allah, itu di Al-Qur'an ada. Jangan kau perjualbelikan ayat-ayat kamu. Ya kan? Ya. Itu, ya. Ini. Makanya kencing ini akhirnya membatalkan wudu. Lah kalau disyariatkan memang, lah tapi ketika jenengan tidak paham, dan dapat ilmunya dari mana? Karena wudu itu dilakukan ketika jenengan mau sholat, mau membaca Al-Quran, ya, mau beribadah kepada Allah. Nah, ketika mau beribadah kepada Allah, hablum minanas ibadah kepada Allah, ya kan? Ya. Nah, maka ketika jenengan ini diberikan amanah oleh Allah berupa ilmu, maka gunakanlah, amalkanlah semata-mata untuk Allah Ta'ala, untuk cara mendekatkan diri kita kepada Allah Ta'ala. Jangan kau jadikan kekayaan, jangan kau jual belikan. Ini nanti bilang banyak sekarang. Bukannya untuk mendidik, justru akhirnya diperjualbelikan. Yang paling jahat lagi untuk menipu. Ya, tidak boleh ya, Lur ya. Jangan sampai kayak gitu ya, Lur ya. Batal wudhu sama, tidak suci sampean. Ya. Aduh, ini rambut. Lur, oh no. Tuh. Terus yang keluar dari dubur, ya, kentut. Ya. Kenapa kok kentut? Membatalkan. Padahal lo kentut nggak najis. Angin, nggak kelihatan lagi. Tapi bau nggak? Nah, ketika bau merugikan orang lain nggak? Nah, inilah. Jangan sampai jangan ketika berhablum minanas, kentut ini angin ini adalah perumpamaan daripada hablum minanas. Jangan sampai jenengan merugikan orang lain. Ya. Jadi hablum minanas ini jenengan akhirnya berhubungan dengan orang ini merugikan orang lain. Tidak boleh, Lur. Tidak boleh. Dosa. Ya, Lur ya. Ya. Jenengan dosa nanti. Nanti di Kisansan bisa ditegur, itu ada pembahasan ya. Teguran ya, Kisansan. Tidak boleh. Itu nanti juga masuknya ke adab itu. Adab sopan santun ya. Kayak gitu. Ya, Lur ya. Ya, jadi jangan ketika berhablum minanas jangan sampai merugikan orang lain, tapi yang bermanfaat untuk orang lain. Ini ya, ini kentut. Terus buang air besar ya. Buang air besar. Nah, sekarang apa? Itu kan masuk dalam perekonomian, Lur. Ya. Jangan sampai jangan perekonomian jangan keluarkan dengan cara yang kotor. Untuk berjudi, untuk beli minuman yang memabukkan. Ya, tidak boleh, Lur ya? Tidak boleh. Wah. Loh, saya buat nyamar menguntungkan orang lain. Iyalah, tapi istri jenengan, ayo. Didolimi enggak? Ya. Kan merugikan istri, ya kan? Ya. Nah, ini tidak boleh. Jadi benar-benar ekonomi jenengan ini harus keluarkan yang tepat, bersedekah, infak, zakat, amal jariah, ya. Harus tepat sasaran. Yang dimaksud kayak gitu, Lur. Ini ya, dengan buang air besar. Ya kalau syariatnya jelas itu kotor ya. Nah, ini kan biar dapat ilmu nih. Nah, ketika jenengan berwudu, terus jenengan sudah sholat 5 waktu, jenengan berwudu terus, tapi akhirnya apa? Jangan merugikan orang lain. Ya tidak sah, Lur, dalam kemarifatan. Ya. Masa enggak? Ya. Seneng ya sama bambu ya. Kayak gitu. Ya. Cepat pinter jenengan nanti. Tapi dijalankan, Lur. Jangan hanya didengarkan. Ilmu kok hanya didengarkan. Ilmu itu bukan untuk dihafal, Lur. Tapi ditindakkan, jadikan tindakan. Bukan untuk dihafal ya, Lur. Mudah. Ya, mudah ya. Terus lagi. Ya. Nah, hilang ingatan. Hilang akal atau hilang ingatan. Bisa jenengan gila, edan, mabuk, ya. Atau tidur. Ya, tidur ini membatalkan wudu, Lur. Tidur ini membatalkan wudu, tidur. Ya. Terus edan, ayan, mendem itu mabuk. Mabuk. Jangan mabuk keranda ya. Ya, enggak boleh ya. Mabuk ke dunia ya enggak boleh. Ya, itu mabuk yang enggak minum, Lur. Ya. Mabuk janda enggak boleh, Lur. Oh, jangan mabuk janda, Lur. Ya, enggak boleh nanti mabuk janda. Ya, mabuk yang enggak minum ini, ya. Nah, hilang akal ini apa? Jenengan pertama
tidur. Yang namanya tidur ini jenengan akhirnya apa? Tidak Tidak sadar. sadar. Tidak sadar ini contoh ya, contoh ini. Ketika jenengan tidak sadar, jenengan akhirnya apa? Ketika jenengan melakukan hal segala sesuatu, jenengan tidak dengan akal pikiran. Ya. Tidak dengan akal pikiran. Pasal pokoknya saya ini disuruh berbuat orang baik. Nah, akhirnya jenengan tidak dengan akal pikiran. Lah maling jenengan tak antu. Lo kata Ustadz bagus membantu orang. Nah, jenengan lihat maling lagi jongkal-jongkal pintu, tanya, Pak lagi ngapain susah ya? Ayo saya bantu ya. Bagus nggak itu? Ya nggak boleh. Ya berarti sampean kan nggak pakai akal. Itu maling kenapa dibantu kan kayak gitu. Ibaratnya kayak gitu. Ini tidur ini jenengan tidak sadar. Jenengan hidup di dunia ini tidak sadar, tidak tahu mana yang baik dan mana yang buruk. Ya tidak sah, tidak sempurna. Sampai akhirnya tidak tahu tentang sholat, jenengan tidak tahu tentang beribadah kepada Allah. Ini ibarat kayak gitu loh. Tidur ini kan nggak nyata apa-apa loh, ya kan? Ya. Itu ayan, ya, mabuk. Lah ini mabuk ini bahaya. Kalau mabuk minuman keras jelas. Ini yang nggak minum apa mabuk keduniawian. Akhirnya jenengan berhubungan sama orang, ya demi kepentingan jenengan sendiri, memakai cara apa saja. Yang penting jenengan kenyang. Nah ini nggak boleh lur, ya bahaya nanti. Ya, akhirnya yang penting jenengan dapat duit. Entah itu duit dari mana. Nah, itu jenengan seperti mabuk, namanya mabuk ke dunia yang tidak boleh. Haram itu hukumnya. Uangnya juga yang dimakan haram. Nah, dosa ya lur ya. Dosa. Paham ya? Betul. Jadi mendem itu artinya jenengan mabuk. Ini jangan sampai jenengan mabuk keduniawian. Ya, mabuk apa saja, mabuk jabatan. Ini jenengan akhirnya bisa tidak suci. Paham ya? Paham ya. Ini terus lagi. Nah, kalau dalam bahasa Jawa ini kedemek kulite wong lanang karo wong wedok artinya apa? Persentuhan. Kulit laki-laki dan kulit perempuan. Ini secara syariat ya gini. Secara ma'rifat ya jelas lur. Yang namanya kulit saling bertemu itu gimana? Bukan muhrim. Ya, bukan muhrim. Itu artinya zina. Sama kan? Ya, sampai bersentuhan. Nah, gini. Di dalam ma'rifatnya maksudnya jenengan akhirnya pegang kayak gini dengan sengaja ataupun tidak sengaja, nggak mungkin. Jenengan tidak sengaja ini dibikin-bikin wah montak ini. Ah, kayak gini apa lur? Nggak suci jenengan, nggak boleh lur ya. Ini. Sama istri nggak apa-apa lur, sama istri ya. Sama istri tidak apa-apa kan sudah muhrim ya, sudah diijab. Nah, ya. Kalau belum tidak boleh ya lur ya. Jadi harus benar-benar diijab dulu sesuai aturan yang ada, nggak rusak. Kalau belum nggak boleh. Wah, ada cewek pegang-pegang kayak gini ya nggak boleh lur. Ini dalam kemarifatan, ya, dalam kemarifatan. Bukan kok hanya dalam wudu. Walaupun nggak dalam wudu, jenengan tetap wudu secara makrifat. Artinya apa? Tangan jenengan ojo selamit lur. Ada melakukan dimaket, nggak boleh. Yo, wah nganggur kayak mana-mana. Mau batir katanya nggak boleh. Yo, mentang-mentang ada, wah ini akhirnya jenengan bersalaman tapi menggunakan syahwatnya ya tidak boleh. Wah salamannya agak lama kayak gini tidak boleh lur ya. Tidak boleh, bukan muhrim, dosa sampean haram ya. Tidak suci sampean. Ada apa namanya? Kalau dalam ma'rifat sama saja. Dalam ma'rifat sama saja. Yang penting kan jenengan sudah ada syahwat, nggak boleh. Ya. Kalau dalam ma'rifat, kalau dalam syariat ini nanti dikasih sini triplek ataupun apa orang kayak gitu. Itu kan dalam syariat. Kalau dalam ma'rifat ya sudah, berarti zaman ada tujuan untuk ke situ. Main hati. Ya, masuk nggak? Ya. Ayo, masa ya kayak gini kalau udah ada sahabat jangan kan bersentuhan sampean. Kayak gini aja langsung ngelek itu pengalaman pribadi. Ya lur ya. Ya, jadi enggak boleh ya lur ya. Enggak boleh apalagi pura-pura ya. Wah. Sok kenal, sok dekat SKSD. Wah, biar salaman. Enggak gini sambil ngerasain empuk ini enak ini enggak boleh lur. Ya lur ya. Enggak boleh.
nggak suci lur. Walaupun dihalangin kan hati yang berontak. Iya iya tetap ya iman kuat, impron ya nggak kuat. Ya hati-hati ya, hati-hati jadi tidak diperbolehkan. Ayo jaga ya, jaga mata, jaga telinga, jaga semua ya, jaga mulut ya itu. Terus lagi ya itu ya. Nah kepegang ya kemaluan atau dubur tidak boleh. Nah ayo kita jelaskan yang ini. Kepegang kemaluan, namanya kemaluan orang malu itu karena apa? Kalau bahasa Jawa isin ya. Nah, itu sama dengan aib. Artinya apa? Jenengan suka membuka aib pemegang. Aib artinya sama bercerita tentang aibnya orang lain. Bahkan aib jenengan sendiri aja nggak boleh diceritain lur. Ya, tidak boleh. Atau apalagi aibnya orang lain. Loh, kemaluan. Malu, masa aib kan bikin malu, ya kan? Dan jenengan pegang artinya jangan ceritakan, ya nggak boleh, ya. Ataupun jenengan akhirnya melakukan tindakan yang bisa menyebabkan menjadikan aib, paham? Nggak boleh, haram, batal wudu ya lur ya, wudu makrifat lur, ya. Mentang-mentang, wah saya nggak ini kok, saya nggak sedang berwudu kok, pegang boleh, ya nggak boleh lur. Itu marifat ini lur ya, artinya kita ini harus dijaga ini lur. Ini udah ada kok dulur-dulur yang baru pertama menemukan channel Bambu, udah ada kok di kajian wudu. Ini cuma batalnya aja, sebenarnya sama, cuman ini saya lebih untuk meluas lagi untuk pengetahuan edukasi. Jadi berpikirlah bahwa makrifat, bahwa wudu makrifat ini terus menerus sama. Nanti saya jelaskan habis ini saya selesaikan dulu. Nanti saya jelaskan ada namanya sholat daim juga. Nanti saya jelaskan secara alam Mbah ya. Ketemek kepegang kemaluan, terus dubur. Nah, dubur ini artinya maaf sekali, ini untuk mengeluarkan yang tadi buang air besar artinya tentang perekonomian. Artinya jenengan ketika bersedekah beramal diceritakan. Balur. Wah, saya ini beramal sedekah sana. Kalau nggak ada saya, ya ini nggak boleh, batal wudu, ya. Batal wudu, paham? Ya, jadi benar-benar dihayati loh ya lor ya. Dihayati benar-benar, jangan dikaji, ditindakkan secara akhlakul karimah. Bukan dihafal ya lor ya. Bukan dihafal. Jadi benar-benar jangan pahami benar-benar untuk dilakukan setiap detik, setiap hembasan nafas jenengan. Percuma jenengan mendengarkan terus, jenengan mengkaji terus, tapi ketika jenengan tidak dijadikan tindakan sia-sia. Ya, Pak? Ya. Ada yang mau nanya, Lur? Nggak ada ya? Nggak ada. Kalau nggak ada, nanti masalah sholat daim saya bikin ke sesi selanjutnya. Ya, mungkin saya akhiri dulu di sini. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi untuk pembahasan sholat daim, ya. Untuk dulur-dulur, ya. Kalau apa yang Mbah Mbu ini sampaikan kepada dulur-dulur semua bisa bermanfaat, ya, bisa memberikan edukasi, penambahan ilmu, ya, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Jangan lupa, ya, bangun channel ini, bantu membangun channel ini dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Ya, jangan lupa ya lur, subscribe-nya lur, ya, biar sama-sama channel Mbah Mbu ini juga bisa berkembang, bisa memberikan terus edukasi untuk dulur-dulur semua. Semoga apa yang Mbah Mbu sampaikan ini bisa bermanfaat dan menjadikan keberkahan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.